Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang hadir malam ini, terima kasih bergabung kembali dalam acara ilmiah divisi neuroonkologi. Kali ini textbook reading dari buku Oncology of CNS Tumor. Kita akan bahas bab 2 tentang etiological dan epidemiological aspect dari CNS tumor yang akan dibawakan oleh Dr. Asad. Dimulai 30 menit untuk presentasi dan 30 menit untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan membawakan salah satu bab dari buku Oncology of Central Nervous System Tumor di bab 2 yaitu etiological dan epidemiological aspect. Jadi nanti pada bab bahasan ini kita akan banyak membahas masalah epidemiologi dan etiologi dari tumor di CNS. Ini buku ini dikarang oleh Daniel, Elizabeth, dan Melissa. Untuk introduction-nya, jadi brain dan otak dan central nervous system atau sistem saraf pusat, tumor pada sistem saraf pusat itu termasuk dalam 1,8% dari seluruh kejadian kanker dan 2,3% menyumbang untuk kematian akibat kanker. Dalam buku ini nanti yang akan banyak kita bahas adalah meningioma dan glioma, karena meningioma adalah merupakan suatu tumor yang paling sering yang persentasenya paling besar pada otak, pada brain tumor, dan glioma adalah juga merupakan tumor yang paling sering, namun tumor ganas paling sering yang terjadi pada otak. Maka dari itu nanti pada chapter ini kita akan fokus kepada epidemiologi dan etiological aspek dari glioma dan meningioma khususnya pada dewasa. Ini sedikit dibahas pada buku ini tentang molekular klasifikasi molekular dan subtype dari diffuse glioma. Jadi seperti yang sudah dibahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, memang secara tradisional tahun 2007 klasifikasi dari WHO itu membagi diffuse glioma menjadi WHO grade 1, WHO grade 1, 2, 3, 4, glioma menjadi grade 1, 2, 3, 4, dan itu didasarkan pada pemeriksaan histopatologi dan evaluasi dari karakteristik dari tumornya. Karakteristik seperti apa? Yaitu karakteristik dari tumor infiltrasi dari tumor ke jaringan otak, dari aktivitas mitotiknya, ada tidaknya nekrosis dan vaskularity dari tumornya. Ini nanti yang menentukan gradingnya. Namun klasifikasi yang tradisional ini, WHO 2007 ini menyebabkan perbedaan regional karena pada kenyataannya di berbagai tempat bisa timbul perbedaan dalam menginterpretasikan dari gambaran histopatologi dari tumornya. Karena pada beberapa tumor, terutama pada yang low grade glioma, terkadang ada tumor yang secara histopatologi mix atau campuran. Contohnya seperti tahun 2007 WHO itu ada oligoastrocytoma. Dan selain itu juga sering pada praktiknya atau pada klinisnya sering kita temui variabilitas, maksudnya perbedaan yang sangat bervariasi antara antara beberapa pasien yang memiliki diagnosis yang sama. Maka dari itu beberapa peneliti pada akhirnya mencoba untuk memperjelas diagnosis atau memperjelas dari klasifikasi dari tumor sendiri. Tahun 2016 akhirnya WHO update kriteria untuk glioma dengan mengikutkan genetika dan gangguan-gangguan molekularnya. Ini meskipun tahun 2016
WHO sudah update, tapi memang ada peneliti-peneliti lain, ada juga yang mencoba untuk melakukan klasifikasi dari glioma. Salah satunya yang akhir-akhir ini yang terakhir ini dipublikasikan, yaitu dengan genomic analysis lower grade glioma dengan menggunakan TERT dan dengan profiling biological discrete. Nah, ini yang tadi beberapa klasifikasi yang dikeluarkan oleh penulis-penulis lain, seperti contohnya Brad et al. Dia membagi menjadi IDH diffuse glioma yang low grade itu dibagi jadi IDH wild type dan IDH mutant. Dengan IDH mutant dibagi lagi menjadi 2 dengan ada tidaknya korelasi dari 1P19Q. Untuk peneliti lain seperti Eckel dan Passo, selain dengan IDH, pemeriksaan IDH, beliau juga mengikutkan pemeriksaan TERT dengan juga mengikutkan pemeriksaan 1P19Q. Jadi pada pemeriksaan ini dia juga mengikutkan pemeriksaan TERT pada glioma, karena memang TERT ini banyak ditemukan pada glioma, terutama yang glioblastoma. Meskipun begitu, yang terbaru yang 2016, penelitian yang lain dilakukan oleh Cesari ini, dia mengeksklud TERT karena memang meskipun ditemukan mutasi pada TERT ini banyak pada glioblastoma, namun signifikansinya terhadap prognosis dan terapeutik dari glioma masih belum jelas, sehingga dia klasifikasikan menjadi 7 di sini. Namun bagaimanapun yang luas kita ketahui, yang banyak dipakai adalah klasifikasi dari WHO 2016 seperti ini. Bagi menjadi glioblastoma dibagi menjadi 2, wild type mutant. Untuk yang astrocytoma, oligoastrocytoma dan oligodendroglioma dibagi menjadi IDH wild type mutant juga. Untuk yang oligodendroglioma dia harus ada 1P19Q correlation dan IDH-nya mutant. Kalau dia IDH-nya wild type, dia masuk oligodendroglioma yang NOS. Dan kita bisa lihat di sini, ini update terbaru untuk glioma, klasifikasi dari glioma yang 2016. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi klasifikasi oligoastrocytoma, karena memang pemeriksaan histopatologi yang sempat membingungkan akhirnya mix, yang ada campuran antara gambaran oligodendroglia dan astrosit itu akhirnya bisa diperjelas dengan pemeriksaan 1P19Q. Bila ada, dimasukkan ke dalam diagnosis oligodendroglioma. Ini adalah distribusi dari glioma. Ini masih menggunakan, jadi ketika dan akibat dari tahun 2016 klasifikasi WHO terbaru, jadi sementara untuk untuk epidemiologi dari glioma sementara masih memakai epidemiologi yang lama, karena untuk penelitian untuk epidemiologi yang baru masih belum established, karena memang klasifikasinya barusan diganti. Ini adalah menggunakan klasifikasi yang lama. Kita lihat di sini masih ada oligoastrocytoma banyak 3,2%, meskipun kebanyakan tetap glioblastoma dengan setengah 55% lebih. Untuk angka insidensinya sendiri, incidence rate dari glioma itu 6,26 kasus per 100.000 populasi, dengan tersering adalah glioblastoma setengah 55,5%, dengan incidence rate-nya 3,2 kasus per 100.000 populasi. Diikuti dengan low grade astrocytoma 14%. Glioma sendiri lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Untuk yang low grade 1,4, untuk yang glioblastoma 1,6. Lebih banyak daripada laki-laki daripada perempuan. Untuk glioblastoma secara etnis sendiri lebih sering temui pada etnis berkulit putih dibandingkan etnis yang berkulit hitam dan populasi Asia, sebanyak 1,9 kali. Ini rata-rata insidensi dari semua jenis glioma.
berdasarkan usia. Jadi ini dibagi usia 20 sampai 34, 35 sampai 44, dan memang yang tertinggi kita temui pada usia 75 sampai 84 tahun. Dengan dari 75 sampai populasi tertinggi usia 75 sampai 84 tahun ini tetap didominasi oleh glioblastoma. Berbeda dengan usia 20 sampai 34 tahun banyak didominasi oleh astrocytoma kita lihat di sini. Ini tabel yang lain dengan mengeksklut dari glioblastoma. Jadi pada tabel ini dibagi juga berdasarkan usia sama seperti tabel sebelumnya, namun hanya glioma yang grade 1, 2, 3. Yang glioblastoma dieksklut. Di sini kita bisa lihat yang tetap yang paling tinggi pada usia 75 sampai 84 tahun dengan proporsinya yang paling banyak adalah astrocytoma. Diikuti dengan malignant glioma. Ini adalah proporsi jumlah berdasarkan etnis. Jadi yang warna biru ini adalah ras kulit putih, yang warna orange kulit hitam, dan yang warna abu-abu orang Asia. Di sini kita bisa lihat untuk resiko terjadinya angka kejadian glioma memang terbanyak pada kulit putih dan terkecil pada orang ASEAN. Ini pembagian resiko dari glioma berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin. Angka kejadian glioma berdasarkan jenis kelamin di berbagai negara, dari sumber berbagai negara. Dari berbagai negara ini kita dapat simpulkan memang semua sama, yaitu angka kejadiannya itu lebih tinggi pada laki-laki daripada pada perempuan. Karena seperti yang sebelum dibahas, yaitu karena update terbaru dari WHO, sementara masih belum tersedia untuk data incidence untuk per subtype glioma yang sudah diupdate oleh WHO. Sementara kita masih memakai data epidemiologi, kita masih memakai data lama dengan klasifikasi lama. Namun begitu, beberapa peneliti seperti dari Rice di sini, dia mencoba untuk mengumpulkan kasus-kasus di mana di Amerika dengan pemeriksaan genetik untuk dibuat data. Ini dari pasien-pasien di Amerika didapatkan dari 100% ada 55% yang diperiksa TERT saja, dan dari 55% ini yang diperiksa TERT didapatkan memang mutasi pada TERT-nya sebanyak 93%, itu di astrocytoma yang grade 4 yang di GBM. Untuk yang IDH dapatkan mutasi paling banyak, IDH yang mutated itu paling banyak 56% pada astrocytoma grade 2 dan 3. Sedangkan pada glioblastoma dia kebanyakan tidak bermutasi atau wild type. Jadi ini temuan-temuan yang dilakukan oleh penelitian. Meskipun epidemiologi penuhnya masih belum ada. Untuk angka survival, harapan hidupnya selama 10 tahun, survival rate untuk glioblastoma di Amerika diperkirakan sekitar 2,9%, sangat rendah. Untuk low grade glioma, grade 2 dan 3, di range antara 20 sampai 65%. 20% untuk grade 3 dan 65% untuk grade 2 yang oligodendroglioma. Untuk semua jenis subtype dari glioma yang dikomunikasikan, memang survival rate pada golongan perempuan, female ini lebih tinggi daripada laki-laki. Dengan bila dihubungkan dengan ras, survival rate-nya itu lebih tinggi pada kulit putih daripada kulit hitam.
Ini tabel untuk menjelaskan yang menjelaskan tentang survival rate dari histologinya. Jadi selama 1 tahun untuk untuk glioblastoma, contohnya di sini, selama 1 tahun survival rate-nya selama 1 tahun cuma 40%. Untuk yang 2 tahun dia di bawah 20% sampai ke turun. Yang paling baik di sini adalah memang oligodendroglioma. Kita ke meningioma, di angka kejadian sendiri di Amerika berkisar insidensinya 8,03 kasus per 100.000 penduduk, dan dia ini merupakan tumor primary brain tumor terbanyak dengan angka 37% dari seluruh tumor pada central nervous system. Meningioma sendiri biasanya ditemukan meningkat, angka kejadiannya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Dengan median biasanya didiagnosis median usianya 66, didiagnosis pada usia 66 tahun. Tumor ini berbeda dengan glioma. Jadi meningioma ini akan kita temukan banyak berkebalikan dengan glioma. Salah satunya adalah kejadiannya bila pada glioma lebih banyak pada laki-laki, namun pada meningioma ini ditemukan lebih banyak pada perempuan. Dan bila dikaitkan dengan rasnya, ini lebih banyak ditemukan pada ras kulit hitam dibandingkan yang kulit putih. Ini tabel mengenai hubungan antara kejadian meningioma dengan usia. Memang dia meningkat linear seiring pertambahan dari subgrup dari usianya. Untuk survival rate-nya sendiri, karena meningioma ini kebanyakan benign, memang survival rate-nya itu lebih baik daripada glioma dengan 5-year survival rate dari non malignan 86%, sedangkan untuk yang malignan itu pun masih 64%, cukup tinggi. Dengan recurrence rate-nya di sini dikatakan di buku ini 18% pada 5 tahun dan 26% pada 10 tahun setelah treatment. Meskipun di buku ini mengatakan seperti ini, memang recurrence rate itu kalau lebih spesifiknya banyak faktor termasuk dengan grading dan grading tumor dan grading dari eksisi derajat eksisi luas eksisi yang bisa kita lakukan, eksisi tumor yang bisa kita lakukan. Tapi di buku ini yang dibahas secara keseluruhan 18% dalam 5 tahun dan 26% dalam 10 tahun. Untuk resiko dari faktor resiko genetik yang bisa kita temui pada individu dengan riwayat keluarga memiliki tumor otak, memiliki resiko memang lebih tinggi untuk terjadinya glioma, yaitu 2 kali lebih. Jadi dengan riwayat keluarganya memiliki glioma, angka kejadian glioma itu resikonya lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan dengan kontrol. Selain itu juga diketahui beberapa jenis glioma dapat disebabkan oleh kelainan single gene yang herediter. Contohnya seperti Lee-Fraumey syndrome, neurofibromatosis tipe 1-2, Lynch syndrome, melanoma neural, dan Oliver disease. Beberapa dari sindrom-sindrom ini juga beberapa dari kelainan genetik itu juga ada yang meningkatkan resiko terjadinya meningioma seperti neurofibromatosis tipe 2. Itu diketahui dapat menyebabkan meningkatkan resiko terjadinya meningioma. Ini sindroma-sindroma yang diketahui dapat berhubungan dengan peningkatan dari resiko dari terjadinya glioma. Seperti di sini Lee-Fraumey syndrome, ini selain dia dihubungkan dengan semua jenis glioma, dan selain dengan glioma dia juga berpotensi untuk menjadi kanker pada breast, soft tissue sarkom, dan kanker-kanker yang lain. Lynch syndrome selain dengan glioma dia juga dikaitkan dengan gastrointestinal dan endometrial syndrome. Untuk faktor-faktor yang non genetik,
di buku ini dibagi menjadi beberapa. Ya, pertama yang kelompok yang sudah established, jadi sudah diketahui hubungannya dan memang sudah terbukti meningkatkan resiko dari terjadinya tumor otak, baik glioma maupun meningioma, seperti high dose radiasi dosis tinggi. Ini sudah diketahui menyebabkan meningkatnya resiko dari glioma dan meningioma. Seperti gender male dan female, laki-laki lebih cenderung untuk menderita glioma, sedangkan perempuan atau female lebih cenderung untuk menjadi meningioma. Seperti selain itu juga golongan ras seperti yang sudah dibahas, untuk kulit putih lebih cenderung glioma, kulit hitam lebih cenderung meningioma. Dan faktor-faktor yang masih probable seperti riwayat alergi, ini juga di beberapa tulisan-tulisan akhir-akhir ini ramai diteliti tentang hubungan antara riwayat alergi terhadap resiko dari glioma. Beberapa hipotesisnya adalah pasien-pasien dengan riwayat alergi, memiliki riwayat alergi itu resiko untuk gliomanya akan lebih rendah. Dan ini ada beberapa risk factor faktor risiko yang setelah dilakukan penelitian tidak terbukti, seperti contohnya tidak terbukti berkaitan dengan terjadinya tumor otak, seperti contohnya alkohol, tembakau, antihistamin, handphone, penggunaan handphone, trauma kepala, dan NSAID, varicella, BMI tinggi. Ini untuk yang faktor risiko seperti NSAID, diagnostik radiasi diagnostik seperti foto panoramik yang sering dibahas, dan juga CT scan, varicella zoster virus, BMI, body mass index, dan tinggi badan. Ini masih diteliti tentang hubungannya dengan terjadinya tumor otak. Ini beberapa pembahasan mengenai faktor risiko dari tumor otak. Yang pertama, radiasi. Untuk radiasi sendiri, paparan radiasi pada central nervous system memang sudah banyak tulisan yang mengaitkan dengan terjadinya tumor otak, dan itu dikatakan meningkatkan risiko dari glioma sampai 10 kali lipat dan meningioma dan glioma sampai 10 kali lipat terjadinya. Dengan berbeda dengan medical diagnostik, radiasi akibat diagnostik medis, biasanya ada beberapa yang mengatakan bahwa ini bisa sedikit meningkatkan resiko dari tumor otak, namun beberapa studi lain mengatakan tidak ada hubungannya. Beberapa penelitian juga membahas mengenai full mouth dental X-ray ini, yang dikatakan pada beberapa tulisan menyebabkan resiko terjadinya tumor meningioma sampai 2 kali lipat. Pada pada pekerja yang terpapar dengan medical radiation seperti radiografer, itu memang sudah dilakukan penelitian dan terbukti memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk terkena brain cancer. Untuk alergi dan virus sendiri, akhir-akhir ini banyak memang dilakukan penelitian tentang imunologi dari glioma, dan memang kebanyakan dari tulisan-tulisan tersebut membahas bahwa riwayat alergi dalam hal ini bisa dengan rinitis, bisa dengan eritema pada kulit, itu dikatakan pada pasien-pasien itu memiliki angka kejadian glioma yang lebih rendah dibandingkan kontrol. Dan kalaupun memang terjadi glioma, biasanya dikatakan pada beberapa paper itu survival rate-nya lebih tinggi daripada kontrol. Jadi memang ada hubungan, dari situ sedang dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari hubungan antara imunologi dan kejadian dari glioma itu.
pada penelitian yang lain juga ditemukan bahwa pada pasien-pasien dengan riwayat terkena varicella atau chickenpox itu dikaitkan dengan berkurangnya 20% berkurangnya risiko terjadi glioma. Hal ini meskipun belum diketahui penyebabnya secara lengkap, diduga akibat terbentuknya imunitas terhadap varicella zoster ini dan ada hubungannya dengan terjadinya glioma. Namun penyebab pastinya masih belum diketahui. Faktor risiko yang lain yang sudah banyak dilakukan penelitian juga yaitu adalah diet alkohol dan tembakau. Diet maksudnya makanan. Untuk pada tahun ini awalnya penelitian ini awal-awal didahului oleh case control study tahun 1997 yang melaporkan bahwa glioma pada pasien-pasien pada kasus-kasus dengan glioma dilaporkan memiliki kebiasaan konsumsi dari daging dan konsumsi banyak dari daging dan kurangnya konsumsi dari vitamin dan sayuran. Namun sampai penelitian terakhir dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang dapat ditemukan dari di antara konsumsi dari daging dan resiko dari glioma. Jadi sampai sekarang masih belum terbukti. Seperti itu juga hubungan dengan alkohol dan tembakau, maksudnya merokok, dengan peningkatan risiko dari glioma. Banyak penelitian-penelitian yang cukup besar, seperti contohnya dilakukan oleh Hong Xing Lee ini. Dia melakukan meta-analisis yang di dalamnya meliputi 2,3 juta individu dan memang tidak terbukti terdapat peningkatan dari angka kejadian baik meningioma maupun glioma akibat cigarette smoking. Ini pada yang adult. Untuk yang konsumsi alkohol juga dikatakan di meta-analisis yang dilakukan Galeone tentang konsumsi alkohol dengan risiko dari tumor otak, ditemukan hubungan antara peningkatan atau penurunan risiko terjadinya tumor otak pada populasi yang mengkonsumsi alkohol. Selain itu, penelitian lain untuk faktor risiko dari tumor otak sendiri ada mengenai antropometri. Dalam meta-analisis dari 22 studi yang mencakup sekitar 10 juta subjek, dikatakan bahwa obesitas itu memiliki hubungan dengan glioma pada perempuan dan pada meningioma. Obesitas itu memiliki meningkatkan risiko pada overall pada laki-laki dan perempuan. Pada studi epidemiologi juga ditemukan bahwa pasien dengan tinggi yang lebih dengan HIT yang tinggi memiliki risiko glioma lebih besar daripada kontrol, terutama pada laki-laki. Dan perbedaan glioma dan meningioma kejadiannya berdasarkan gender memang lebih banyak pada laki-laki untuk glioma dan lebih banyak pada meningioma, lebih banyak pada perempuan untuk meningioma. Inilah beberapa paper yang membahas tentang hubungan antara obesitas dan tumor otak. Dikatakan memang obesitas dikaitkan dengan glioma pada laki-laki dan meningioma pada laki-laki dan perempuan. Meta-analisisnya tahun 2017. Untuk yang ini adalah penelitian juga kohort tentang hubungan antara tinggi badan dan resiko dari glioblastoma. Dikatakan pasien dengan tinggi yang lebih tinggi memiliki resiko menjadi GPM lebih tinggi. Nah, ini juga hubungan antara hormonal dan glioma. Dikatakan di sini memang seperti yang kita ketahui jumlah kehamilan dan usia pertama saat
kehamilan itu memiliki efek protektif terhadap meningioma, dan penggunaan hormon replacement terapi seperti KB bisa meningkatkan meningioma. Berbeda dengan meningioma, pada glioma, menarche pada usia tua dan first pregnancy, kehamilan pertama pada usia tua, memiliki hubungan ya dengan meningkatkan risiko dari glioma. Sedangkan penggunaan exogenous hormon seperti KB dikatakan bahwa malah menurunkan risiko dari glioma. Ini jurnal-jurnal yang membahas mengenai meta-analisis yang membahas mengenai hubungan antara hormon dan kejadian tumor otak. Jadi memang glioma dan meningioma ini memiliki hubungan yang faktor risiko yang terbalik. Ini hubungan antara diet, konsumsi vitamin yang pada awal-awal tumor otak dulu dengan dikatakan bahwa vitamin-vitamin seperti C dan E ini bisa memiliki efek antioksidan, mengurangi stres oksidatif, sehingga dihipotesiskan dapat menurunkan, memiliki protektif mekanisme terhadap terjadinya glioma. Namun pada penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2012 ini dikatakan tidak ada perbedaan tentang konsumsi dari vitamin C dan vitamin E terhadap glioma. Selain itu, ini studi-studi lain seperti yang menemukan bahwa antihistamin yang belakangan sempat dikatakan dapat meningkatkan risiko kejadian dari kanker, dilakukan penelitian untuk mengenai hubungannya dengan glioma. Memang dikatakan tidak ada hubungan antara pemberian antihistamin dan risiko glioma. Awalnya memang sempat dicurigai malah antihistamin ini dapat menurunkan risiko dari glioma. Meskipun begitu, tapi penelitian terakhir last studi menemukan bahwa tidak ada hubungan, dan kemungkinan hubungannya bukan berasal dari antihistamin dan glioma, namun berdasarkan antihistamin ini diberikan pada pasien-pasien dengan alergi yang akhirnya memiliki risiko dari glioma yang lebih rendah. Jadi tidak ada hubungan secara langsung. Untuk pemberian NSAID sendiri memang tidak, beberapa meta-analisis terakhir tahun 2014 ini yang dibahas di buku ini dikatakan tidak ada hubungannya antara pemberian NSAID terhadap kejadian atau risiko dari tumor otak. Konklusinya, epidemiologi dari tumor otak itu diketahuinya epidemiologi dari tumor otak telah meningkatkan pengetahuan kita dan pengertian kita terhadap pola penyakit dan faktor risiko yang potensial untuk menyebabkan terjadinya glioma dan meningioma. Analisis dari variasi dari penyakit, varian dari tumor otak sendiri telah masih dalam investigasi dan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mencoba mencari etiologi dari tumornya. Kedepannya diharapkan akan banyak yang kita ketahui, terutama tentang epidemiologi dari tumor otak, terutama dengan klasifikasi terbaru dari WHO. Harapannya kedepannya kita memiliki data epidemiologi yang sesuai dengan klasifikasi terakhir, dan dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk lebih memahami mekanisme dari etiologi dari tumor otak, sehingga kita dapat melakukan
merencanakan untuk screening, prevensi, dan terapi dari tumor otak ini lebih baik. Terima kasih. Oke, cukup panjang. Ada tanggapan mungkin dari panelis? Silakan. Ya dok, mungkin yang tertarik di slide nomor 25. Nah, di situ salah, beda berarti. Yang alergi. Yang Ya. 24, Mas. Nah, di sini dikatakan kan memang kalau riwayat alergi itu berbanding terbalik dengan resiko glioma. Itu ada nggak kira-kira hipotesisnya kenapa kok dia bisa orang yang alergi lebih jarang terkena glioma daripada yang tidak alergi? Yang kita ketahui kalau glioma itu kan dia efeknya imunosupresan. Kenapa kok dia milihnya ke yang ada riwayat alergi itu lebih jarang? Ya, Mas. Jadi ini ada beberapa hipotesis, namun memang ini di luar dari buku ini, di luar dari konteks dari buku ini. Jadi ada beberapa di buku Dr. Joni itu ada juga dijelaskan tentang ini, Mas. Jadi tentang alergi, hubungan antara di bab imunologi, hubungan antara imunologi dengan glioma. Lebih tepatnya. Untuk alergi sendiri dikatakan di bukunya Dr. Joni itu memiliki pada pasien orang-orang dengan alergi memiliki kadar IgE, imunoglobulin E yang lebih tinggi daripada kontrol, sehingga nanti imunoglobulin E ini memiliki kalau di buku Dr. Joni ini bukan yang dibahas bukan mengenai resiko dari glioma, namun survival rate-nya. Jadi imunoglobulin E ini nanti memacu imunitas tubuh untuk melawan dari menimbulkan perlawanan terhadap sel-sel glioma, Mas. Jadi kalau yang di buku Dr. Joni itu bukan faktor risiko, tapi pasien dengan rinitis dengan riwayat alergi itu nanti akhirnya akan memiliki survival rate yang lebih panjang, dikatakan sampai 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan lebih panjang. Jadi mengingat ini glioma, 9 bulan lebih panjang itu cukup signifikan. 9 bulan lebih panjang rata-ratanya itu daripada dengan kontrol dengan terapi yang sama dengan glioblastoma multiforme. Gitu. Jadi kaitannya dengan imunologinya, dengan yang dijelaskan di buku itu dengan IgE, Mas. Jadi kadar IgE-nya lebih tinggi pada pasien-pasien yang memiliki alergi. Yang dibahas itu rinitis dan eksema, Mas, jenis alerginya. Ya, saya sendiri belum pernah baca soal alergi ini secara detail, tapi masukan bagus. Tapi sudah pernah cacar air ya? Chickenpox itu apa? Chickenpox itu? Varicella, dokter, varicella. Varicella. Jadi yang sudah kena varicella berkurang risiko gliomanya ya. Jadi kalian yang belum kena harus segera dekat-dekat orang yang gabakan. Varicella itu cacar air. Cacar air. Cacar air ya? Iya cacar air kan? Iya cacar air, Dok. Iya cacar air. Ya cacar air itu alhamdulillah ya. Berarti Anda berkurang risiko gliomanya. Oke. 20% berkurang itu luar biasa. Siapa yang punya asma alergi juga menurun ya. Jadi ada berkah di setiap penyakit itu ada. Orang yang gampang batuk-batuk nggak cocok jadi maling. Ya, pasti ketahuan. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada senior, ada Dr. Joni mungkin memberi masukan karena terkait nanti dengan apa yang dituliskan di buku referensi beliau banyak hal. Monggo Dok, ada Dr. Joni. Mungkin belum aktif. Mungkin yang lain pertanyaan dulu silakan. Ada kelompok DM ini yang aktif ini silakan. Ada yang mau tanya? Mungkin agak dalam yang disampaikan tadi. Mau tanya, Dr. Asadullah. Iya. Tadi kan disebutkan kalau untuk epidemiologi dari jenis kelamin meningioma itu kan paling banyak pada perempuan dan glioma pada laki-laki. Nah untuk
meningioma yang malignan itu sendiri, bagaimana, apakah dijelaskan pada buku ini? Ya, jadi memang di buku ini banyak hal yang kurang spesifik. Contohnya untuk meningioma sendiri di buku ini sebenarnya ini tidak saya masukkan karena memang saya takut menimbulkan kerancuan. Kalau di buku ini dikatakan meningioma itu 99% benign, padahal yang kita tahu kan memang hanya angkanya sekitar 85-90 ya, paling tinggi di buku lain, di sumber lain mengatakan bahwa meningioma itu benign. Kalau di sini dikatakan 99% benign. Untuk kejadian untuk angka recurrence-nya juga dikatakan di buku ini 18-26, tidak spesifik. Sama seperti angka kejadian meningioma sendiri pada buku ini juga dikatakan terbanyak pada perempuan, itu mungkin dia tidak menambahkan pada meningioma yang jenis apa. Kalau sepenangkapan saya kemungkinan memang yang dimaksudkan pengarang pada buku ini meningioma overall keseluruhan, sehingga memang kejadiannya bisa bias antara kemungkinan secara keseluruhan banyak pada perempuan. Namun kalau misalnya mungkin dibandingkan antara benign dan yang malignan meningioma, kalau di sumber lain dikatakan banyak pada laki-laki. Tapi malignan meningioma itu kan hanya sekitar 15% dari populasi, sehingga angkanya kalau dicampur akan tertutup oleh kejadian dari yang benign yang 85-90% sisanya. Mungkin seperti itu. Untuk yang rekarensi yang 18-25% ini, yang 5 dan 10 tahun setelah initial treatment itu, apakah disebutkan juga stop PA-nya pada saat di terapi yang kedua atau yang ketiga ini? Memang di bilang rekarensi dari meningioma, padahal kan memang kita ketahui kalau seharusnya memang rekarensi dari meningioma itu sangat santung dari satu histo PA, kedua berapa grade reseksi yang bisa kita lakukan, Simpson grading-nya. Bahkan sampai ada yang mencoba untuk bikin klasifikasi baru Simpson grade 0 misalnya, dengan harapan menurunkan rekarensi dari meningioma. Tapi kalau di buku ini memang karena mungkin general ya, tidak terlalu dalam mengenai meningioma, jadi dia tidak mengkhususkan di bahasanya di buku juga tidak mengkhususkan tentang recurrence rate ini pada meningioma yang jenis apa, dan setelah mendapatkan initial treatment-nya seperti apa. Maksudnya eksisi yang grade 1, grade 2, grade 3 itu tidak dibahas di buku ini. Tanya Dr. Asadullah ya. Iya, Mas. Selama ini kan kalau glioma itu kita lebih identik sama ini ya, karena kurang kencang Mas suaranya, Mas. Halo, Yes. Ya, Mas. Ya, Mas. Ya, ini cukup menarik yang dibahas di buku ini. Salah satunya ada yang membandingkan glioma ini dengan ras ya. Ada tadi yang kalau yang ras kulit putih lebih cenderung ke glioma, dan untuk ras kulit hitam ini lebih cenderung ke meningioma. Cuman yang menarik saya ini yang di bagian terakhir masalah antropometri ini. Jadi di sini disebutkan kalau yang usia lebih tinggi ini dia memiliki faktor risiko yang lebih tinggi untuk kena glioma. Nah, apakah ini ada sesuatu yang terkait dengan tinggi badan ini? Mungkin ada genetik atau apa yang berhubungan dengan gliomanya? Mungkin bisa diberikan penjelasan. Jadi ini memang ada penelitiannya, dan oh iya, ini saya buka penelitiannya Mas yang dilakukan oleh Marcus Whitman. Ini di penelitiannya ini dia
dia tidak ada anunya Mas, tidak ada penjelasannya sebenarnya. Yang menarik di bukunya dikatakan dari konklusinya di jurnal ini dikatakan dari yang bagian bawah ini dikatakan dari konklusinya jadi studinya hanya studi epidemiologi. Dari studi epidemiologi ini didapatkan bahwa tinggi badan dapat merupakan resiko dari glioma dan other glioma, GBM dan other gliomas. Lebih jauh lagi diindikasikan adanya hubungan antara tinggi badan bukan untuk semua glioma, namun bisa berbeda-beda mungkin pada setiap subgrup dari glioma, sehingga disarankan untuk mereka ada rencana untuk melakukan penelitian lain kemungkinan. Jadi sementara untuk alasannya sendiri di jurnal yang saya baca ini, yang saya masukkan di buku di slide ini, itu mereka tidak menyebutkan alasan, tidak menyebutkan penjelasannya, namun studinya hanya soalnya di sini studinya hanya studi epidemiologi saja. Jadi mereka hanya melihat antara kejadian glioma dikaitkan dengan tinggi badan, berat badan, dan BMI. Dari situ ditunjukkan dengan BMI. Jadi dari temuan epidemiologi mereka, sementara memang dikatakan bahwa tinggi badan dan BMI, body mass index, obesitas yang masuk ke obesitas, BMI yang masuk ke obesitas itu dikaitkan dengan angka kejadian glioma yang lebih besar. Namun ini kata-katanya di etiologi largely unknown. Jadi masih sementara etiologinya sampai saat ini masih belum diketahui. Namun memang dikaitkan dengan overweight, obesity, dan height, tinggi badan yang lebih tinggi. Yang menarik itu memang dikatakan di konklusinya kemungkinan bahkan tinggi badan ini bukan hanya memiliki faktor resiko untuk semua jenis glioma, namun pada bisa ada hubungannya dengan subtype tadi tertentu dari glioma. Iya Mas, sementara masih di jurnalnya ini masih belum ada penjelasan Mas. Atasnya kalau tadi kan dibilang kalau BMI, kalau obesitas berarti kan di atas 24 mungkin ya. Kalau tinggi badan cut off-nya gitu, misalnya yang di atas berapa yang lebih beresiko untuk AD? Ada Mas. Ini mereka mengaitkan dengan per 10 meter plus 10 cm increase. Untuk tinggi badan mereka tidak pakai cut off Mas, tapi mereka memakai angka kejadian height per 10 cm increase or as continuous variable. Jadi mereka bikin tinggi badan 10 cm resikonya naik. Iya, tinggi badan di atas 1 meter setiap 10 cm peningkatan tinggi badan meningkatkan resiko, Mas. Saya coba share share papernya. Ini aneh nih. Yang ini Mas, height and risk for GBM in men, atau yang in women juga. Ini kita bisa lihat ini tingginya 1 cm, 1 meter. Iya, bicara gitu. Zoom in chat. Nah, ini Mas. Ini tinggi 1 meter. Ini usia. Ini setiap 10 cm dari ke kanan ini, itu dia akan meningkatkan risiko glioma. Tanpa sebab meskipun sebabnya masih belum diketahui. Apakah ada mungkin tingginya itu tadi termasuk itu loh ras? Tadi kan berkaitan dengan kelainan ras kulit putih tadi kan resiko glioma lebih besar. Apakah karena rasnya kulit putih kan lebih tinggi daripada orang Asia, jadi masuk di situ mungkin? Iya, mungkin. Biasanya di situ mungkin. Tapi iya.
Ini Mas itu. Dan sebenarnya belum ada previous studi yang bahas tentang overweight, obesity dan head untuk glioma subgroup. Jadi ini jadi orang ini tidak tahu dapat ide dari mana, tiba-tiba dia melakukan studi epidemiologi. The etiology of glioma is largely unknown and no previous studies assess overweight, obesity and head regard terkait dengan different glioma subtype. Jadi tidak tahu dapat ilham dari mana orang ini bikin penelitian tentang cohort tentang epidemiologi dari glioma berdasarkan BMI, Mas. Oh ini Mas, karena body height ini dan BMI risk factor of other cancer. Tapi belum ada yang bahas tentang glioma. Jadi tumor-tumor yang lain dengan BMI yang lebih tinggi dan tinggi badan itu faktor risiko. BMI yang lebih tinggi, obesitas pada tumor lain merupakan faktor risiko. Dengan dasar itu dia coba pada glioma. Oke, tinggal 6 menit waktu kita, mungkin kita konklusikan. Mungkin ada senior yang mau berkomentar. Jadi banyak lucu-lucu ya, menarik-menarik, ini berat badan, cacar, segala macam. Mohon maaf, ini kita juga lagi membahas ada satu topik urgent. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu lama. Karena waktunya juga sudah hampir 1 jam. Saya konklusikan saja. Jadi ini membuka wawasan intinya ya. Kita membaca hal baru itu pasti ada hal baru yang dibaca. Dan membuka hal baru itu kadang harus setengah dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa baca. Jadi dari sini kita bisa membuka wawasan. Ada yang menghubungkan dengan berat badan, ada yang menghubungkan dengan status vaksin, ada yang menghubungkan dengan banyak hal. Nah itu makanya kita harus banyak baca. Jadi kalau kita tawain, oh orang itu enggak, mungkin dia baca lebih banyak dari kita. Mungkin kita nggak tahu bahwa itu mungkin berhubungan. Siapa yang menyangka bahwa orang kena cacar itu? Kalau saya tulis di soal multiple choice, soal ujian, satu cacar, orang yang kena cacar akan lebih kurang risikonya terkena glioma. Kalian pasti ketawain, ya kan? Tapi kenyataannya ada itu yang jurnal yang bilang begitu. Jadi itu masalah siapa yang lebih tahu apa itu yang kita harus selalu rendah hati untuk melihat dulu faktanya. Belum tentu yang disampaikan itu nggak ada dasarnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya cukupkan malam ini. Terima kasih untuk senior sudah bergabung. Mungkin ada penutup dari Dr. Joni. Kan tidak ada, saya tutup. Terima kasih DM sudah bergabung. Saya lihat kuliah-kuliah yang lain, kuliah berdasaraf di akun YouTube Libas Kuliah Berdasaraf atau di IG Kuliah Berdasaraf untuk menambah wawasan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.